sore. Yes. Teman-teman, halo, selamat sore. Kita tulis dulu ya di komen sini. Kita pin dulu deh. Oke, kita pin dulu. Halo, selamat sore yang baru gabung. Ya, teman-teman. Jumpa lagi di acara Bukber. Yes, selama Ramadan ini kita punya acara namanya Bukber, belajar urus keuangan bersama. Yes, selamat sore buat teman-teman yang sudah gabung. Suara saya jelas ya. Kemudian, anyway, acara ini nggak akan ada ulangannya, jadi silakan ditonton sampai habis karena hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial sekali. Ya, siapa itu? Tunggu dulu. Dan seperti yang kita tahu ya, halo selamat sore Arif, halo selamat sore Fani, halo semuanya. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan kita dalam kondisi COVID-19 gitu ya. Sekarang masih bisa cuan nggak sih lewat investment, atau kita bisa cuan nggak sih lewat apapun lah itu yang kita bisa lakuin. Nah, hari ini kita akan ngobrol gimana caranya tetap cuan di masa pandemik sekarang ini. Dan aku akan undang tamunya kayaknya masih belum datang di sini. Yes, harusnya jam 7 ya, oke. Ya, nah nanti aku undang, halo Kus, Mike. Ya, kita nanti partner kita, teman kita yang akan join ya. Bentar, kayaknya belum datang. Kita coba panggil dulu, bentar. Siapa aja nih yang sudah datang? Oke. Yes, teman-teman, gimana caranya tetap cuan? Gua paling happy kalau ngobrolin cuan ya di rumah gitu. Gimana tetap dompet kita tetap tebel nih. Kus, kamu mau tetap jaga lilin ah? Oh iya, oke. Yes. Narasumber saya juga biasa ngomongin lilin. Dia sering liatin lilin, tapi nanti siapa orangnya aku kasih tahu. Dan another way. Ya, honestly, tetap cuan dengan melihat lilin-lilin itu. Dia sebentar lagi datang. Ya, orangnya siapa? Itu aku panggilin deh. Ini, ya, tamuku yang sekali ini memang spesialis untuk mengamati lilin, menganalisa lilin, Kus. Seriously. Nanti aku panggil orangnya karena halo ya. Ya nanti aku panggil ya. Waktu aku panggil. Ya, kepikiran aja lilin. Ya teman-teman, anyway kalau ada pertanyaan boleh tuliskan dulu. Hari ini kita ngomongin tetap cuan, dompetnya tetap tebel di kala pandemi. Ya. Kita akan ngobrolin gimana naik lilin itu. Oke, view. Dan ini dia. Siapa lagi kalau bukan? Mana masih tunggu ya? Ya, Kus. Udah. Sebentar. Halo Cialan. Halo, apa kabar? Baik Cialan. Luar Kenapa sih? biasa, cerah banget. Akhirnya kita live ya. Kita hari ini ngomongin dompet tebal kala pandemi ya. Yes, Cialan. Teman-teman aku kenalin dulu. Ini bintang tamu kita. Siapa lagi ya? Siapa yang nggak kenal deh? Namanya Ci Ellen May. Ci Ellen May ini founder dari Ellen May Institute dan sekarang punya EM Trade ya, Ci ya. Aku juga mau kenalin nih buat follower aku ya, sama-sama ya. Nah, hari ini saya nge-live bareng dengan Melvin Mumpuni. Dia seorang anak muda yang luar biasa banget. Dia punya, Pak Melvin ini punya finansialku.com. Nah, ini apa sih sebenarnya? Bergerak di bidang literasi, sama ya, kasih edukasi untuk memperkaya Indonesia, memperkaya kita semua gitu. Jadi supaya banyak bisa mengatur keuangan, ujung-ujungnya juga bisa diinvestasikan gitu. Keren banget dah pokoknya. Ci Ellen, quick introduction. Karena tadi ada yang bilang tetap cuan dompet. Aku bilang bintang tamuku malam ini tuh setiap harinya jagain lilin. Nganalisis lilin. Oh, fantastik ya? Iya. Iya, ini lilin duit nih. Lilin-lilin menghasilkan duit kan. Iya, lilinnya nggak sembarangan lilin. Lilinnya namanya candlestick. Nanti Cici ceritain ya, Ci ya. Ini lagi lihat lilinnya. Boleh sih. Kalau mau dilihatin lilinnya. Iya, bintang tamuku ini beneran jagain lilin tiap harinya. Tuh. Aku penjaga lilin ya, udah kayak apa nih? Nih, ini ya kan? Ini lilinnya gold nih.
nih. Nah, ini siapa yang mau dapat duit nih dari gold nih? Tadi ada yang nanya chartnya gold gimana? Aku bilang nih masih mau naik nih gitu. Cuman kemarin breakoutnya tipis. Ya udah Tuh dibahas guys. nanti. Ya tuh Mm. guys, intinya gini, kalau zaman dulu orang kaya bisa lewat dari jaga lilin ya katanya ya. Sekarang pun juga bisa. Ya, Oke, Ci. menarik banget. Oh iya, thank you buat Ya, teman-teman yang sudah hadir di malam ini ya. Karena kita sambil nunggu ternyata udah 210 orang. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa follow Ci Ellen kalau if you want to know about investment, khususnya stock trading ya. Stock trading bukan investment tapi lebih ke stock trading ya. Ci Ellen ini masternya swing trader. Boleh dibilang gitu, Ci? Master swing trader atau sebutnya apa? Momentum trader? masih belajar lah. Sekarang sih Aha, sebenarnya lagi ini. Sekarang sebenarnya saya lagi banyak ngomong tentang investing juga karena momennya investing gitu. Jadi I eh, see. dulu kalau pas lagi market lagi nggak crash gede gini kan crashnya 2008 waktu itu saya belum educate people ya gitu. Jadi terus Hmm, kondisi market normal paling turun ya 2012, 2015 tuh turun dikit-dikit kayak gitu, 2018 juga. Cuman itu saya bilang masih kondisi normal. Jadi strategi yang saya pakai itu banyak sekali strategi super trader itu lebih ke kalau ada yang tahu namanya momentum trading atau trend following itu ngehold 2 sampai 3 bulan gitu. Sampai kadang bisa ngehold sampai setahun. Basically saya sebenarnya kalau kondisi market normal tuh nggak suka nge-swing karena swing trading tuh menurutku capek terus jadi profitnya juga kecil-kecil. Nah, tapi kalau I kondisi see. market lagi jatuh dalam gini, saya lagi banyak fokus untuk investasi jangka panjang dan mau nggak mau nge-swing karena saham-saham yang buat di trend followingin apa gitu, ikutin tren kok trennya turun gitu ya udah kita nge-swing gitu buat ngisi ini aja gitu. Ci, sebelum kita ngomong yang materi yang itu, boleh nggak aku tahu, Ci? Sebelum Cici sebagai seorang investor atau trader, sebelumnya ngerjain apa, boleh tahu nggak, Ci? Dulunya. Ngerjain suami dan ngerjain anak. Oh iya, Kak. Tadinya dari ibu rumah tangga, terus kok sudah jadi belajar tentang, jadi aslinya dari ibu rumah tangga bisa dapat income dari saham ya, berarti ya? Jadi dulu tuh aku orangnya nggak bisa diem ya. Jadi sekarang aja tiap hari nge-live. Kenapa? Kalau ditanya, aku kesepian karena WFH, bosan. Oh Dan gitu. sekalian kasih manfaat gitulah ya. Jadi aku nggak bisa diem. Terus aku bilang sama suamiku, boleh nggak aku kerja gitu. Kerja dia di pabrik dia, di kantor dia. Dia bilang, nggak usah. Di tempat keluarga kita tuh perempuan di rumah gitu. What? Gitu. Mama aku kerja, aku kepengen gitu. Terus dia arahin ke pasar saham. Sebenarnya pertama ke reksadana. Cuman saya komplain juga, apaan nih reksadana? Aku nggak ngapa-ngapain juga gitu. Terus ya udah kamu ke saham deh, coba 2007. Wih, untung terus tuh. Oh, Jadi oke. diinjek terus. Jadi ini namanya suami memberdayakan istri atau istri memanfaatkan suami nih. Oh Jadi gitu. untung untung aku bilang, Beb, ini nambah duitnya gitu. Mau tambah lagi nggak? Tambah lagi, tambah lagi. 2008 jatuh, boom, ditanya Yes. sama dia. Duitnya gimana? Diem aja aku. Kenapa? Karena Karena rugi. rugi. Jadi bener-bener diem aja, tapi dalam hati tuh deg-degan gitu. Terus aduh gimana nih balikin duitnya? Ya dari situ cerita dimulai gitu. Sebelumnya aku mau ngomong ke teman-teman semua, followerku juga follow finansialku _com. Di situ banyak banget juga edukasi literasi tentang keuangan finansial yang Yes. memperkaya wawasanmu, nggak cuma saham gitu. Ya, jadi Yep. dari situ kita dimulai ya 2008 saya mulai belajar banyak hal. Sempat berhenti 4 bulan waktu itu karena bandel sih sebenarnya. Jadi mikirnya tuh Kenapa? MAP. Nah, bener kenapa? Karena MAP waktu itu yang pertama kali terjadi, Hmm. aku punya mindset tuh nggak bagus banget. Ya aku udah tahu itu market mau turun, cuman M itu apa? Menyalahkan. Aku salahin siapa waktu itu? Oke. Wah, brokernya nggak kasih tahu aku, jadi nggak proaktif. Kemudian alasan. Alasannya gimana? Hmm. Uh, enggak lah ini marketnya nggak mungkin turun gitu ya, nggak mungkin turun terus pembenaran lagian kemarin 2007 saya nggak pernah cut loss nggak apa-apa tuh gitu jadi bandel sebenarnya waktu itu terus kemudian rugi akhirnya saya berhenti 4 bulan dan belajar banyak hal jadilah si hitam itu buku yang hitam itu gitu Ya, kita your book. kita Yang apa? Yang smart trader ya, trader. smart trader, not gambler ya. Aku mau kasih giveaway ya nanti aku kasih Silakan. 5 online class ya, 5 online class buat 10 deh, kasih 10 online class buat yang bisa ngejawab pertanyaan di akhir
live sore hari ini, malam hari ini gitu. Boleh, Oke, aku boleh, boleh. mau nanya balik nih, gantian mau nanya nih. Yes, Melvin, kamu dari silakan, mana silakan. sih kayak logat Jawanya? Terus gimana sih asal mulanya? Sekarang kamu umur berapa? Asal mulanya gimana mendirikan finansialku.com ini yang menurutku tuh ini bagus banget gitu. Jadi gimana ya pendekatannya tuh kalau aku lihat bagus, bagus banget gitu. Hmm, hmm, Awal hmm. mulanya tuh gimana? Aslinya sih aku dari ini sih, ide finansialku.com itu waktu aku lagi kuliah S2, Ci. Jadi waktu aku itu tesis, udah mau tesis, terus aku research. Jadi aku mikirnya gini ya, eh kebiasaan asli orang Pekalongan, Ci. Makanya kalau kebiasaan orang Pekalongan tuh biasanya kalau misal mau kaya tuh ya kamu harus bisnis sendiri. Kamu harus nggak bisa ikut Hmm. orang lain dulu. Cara berpikir yang lama gitu lah. Bukan cara berpikir yang benar ya, tapi dulu cara berpikir lamaku begitu. Nah, kemudian begitu mau lulus kuliah S2, itu kan ada yang namanya tesis. Tesis tuh kayak semacam, halo, ya, Iya, kayaknya Ci, kalau lanjut ya. nanti aku Jadi, ulang ya. ya, oke. Ya, sebentar. Kayaknya si Ci, bentar ya, aku undang ya, Ci Ellen ya. Ya, oke. Nah, jadi, udah masuk ya? Oke. Halo, Ci. Yes, udah masuk ya? Ya, jadi ceritanya tuh waktu itu kan tesis, udah mau lulus S2, kalau udah ngerjain tesis, aku mikir jangan sampai tesis nih itu cuman menu-menuhin library doang, tapi nggak ada gunanya. Nah, waktu itu tuh aku mulai research, aku mulai ingat lagi, kira-kira kalau mau bikin bisnis, bisnis apa nih? Nah, and then waktu itu aku tuh lagi itu tahun 2013 ya, sekitar 2013 lah itu aku tesis tuh. Nah, aku research lagi, ternyata tahun 2010 Indonesia itu masuk ke kelas menengahnya dia itu tumbuh banyak, gede banget sih. Dan 2010 itu ketika kelas menengah Indonesia naiknya parah banget, gede banget, itu tuh refleks sama Amerika zaman dulu tahun 65. Nah, Hmm. di mana produk keuangan itu tuh boom naik banget lah. Nah, cuma cuma pada waktu itu, aku mikirnya gini, 2013 kan kita belum kenal fintech, Ci. Cuman pada waktu Oh, itu aku cuma berpikir gini, eh waktu itu ada zamannya namanya Amazon.com. Cici masih tahu nggak ya, zaman 2013 tuh Amazon.com itu jualan buku. Karena aku tahu gara-gara iya. aku suka baca buku dan sering beberapa bukuku ada dari Amazon.com gitu. Nah, Hmm. waktu itu aku mikir kan, ini Indonesia, one day itu akan masuk ke zaman yang teknologi dan keuangan itu tuh akan jadi satu menikah. Itu 2013 aku ramalin. Nah, karena apa? Based on research waktu itu. Dan aku sudah bilang kalau udah mikir kalau nanti ke depannya teknologinya itu bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini itu aku ada gitu. Tapi itu just visi dan mimpi kan. Ketika Hmm. ketika kalau aku mikir kan gimana caranya approach waktu itu tuh masih belum 260 juta belum 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 260 juta penduduk Indonesia, tapi waktu itu masih 200-an juta orang gitu. Itu tuh huge market gitu. Huge market yang orang lain belum lihat, belum macam-macam, tapi aku udah mikir aku harus menuju ke sana, aku bantu lebih banyak orang supaya apa? Ini aja ya, kalau negara itu mau gede, mau tumbuh kan mau tumbuh itu tuh yang harus tumbuh tuh adalah ekonomi kelas menengahnya tuh harus naik ke kelas tinggi, naik satu kelas gitu. Itu harus tumbuh. Kalau enggak, nanti dia akan turun. Dan kalau turun, kejadiannya nanti setelah kita, anak cucunya kita, itu yang ribet. Itu yang semrawut nanti. Makanya ini mau nggak mau yang harus dinaikin. Nah, aku mikir pakai teknologi. Nah, makanya tesisku ngobrolin teknologi, Oke, menarik banget. Caranya gimana? fintech. Waktu itu aku sudah cerita Hmm. tentang fintech, ya, financial technology. Jadi ada aplikasi yang membantu seseorang supaya gini, banyak orang itu yang semacam kayak diperbudak uang, gitu. Dia nggak bisa pakai uang. Nah, seandainya ada teknologi yang membuat manusia terbebas dari perbudakan uang, that's awesome. Nah, Betul. itu idenya gitu. Itu idenya. Nah, makanya aku menuju ke sana, arahnya sana tuh aku udah bikin dari 2013 dan itu juga sudah ada jurnal internasional semua. Aku research all the things di internasional itu seperti apa. Juga bisnis model, aku lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek luar negeri Amerika. Waktu itu aku lihat Microsoft, HubSpot, Hmm. Salesforce, bisnis modelnya Hmm. apa, aku pelajarin semua. Akhirnya ketemu, ini yang aku mau, Berarti finansialku.com. ini ya, finansialku ini ya. Ini Hmm. finansialku ini ngapain aja sih di dalam situ bisa ngapain aja?
Oke, pada dasarnya Finansialku tuh ada tiga kan. Yang pertama tuh kita punya portal edukasi. Jadi semua orang yang pengen tahu tentang keuangan bisa datang ke Finansialku. Nah, terus kemudian kita ada konsultasi 101. Jadi kayak dokter spesialis keuangan. Kalau misal kamu ada masalah keuangan, let me know. Nanti kita bisa bantu. Nah, yang ketiga, kita itu punya aplikasi perencanaan keuangan. Buat teman-teman yang biasanya langsung apa ya, biasanya langsung invest invest. Jadi gini sih, biasanya orang itu langsung invest, beli saham, beli reksadana, beli ini semua dibeli gitu. Jatuhnya itu bukan investor, kolektor, karena dia nggak ngerti cara pakai. Ya, jatuhnya itu kolektor, jadi punya semua barang, punya produk-produk investasi dikoleksi. Nah, terus tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Nah, maka itu Oke, dengan kenapa? go ahead, go ahead, go ahead. Nah, dengan adanya perencanaan keuangan itu tuh justru membuat gini, misalnya ya, orang itu tuh terjebak di produk investasi, tapi dia Hmm. nggak ngerti ujungnya itu mau kemana. Jadi dia tiap hari mikirin tentang reksadana, tiap hari mikirin saham naik turun, tapi nggak ngerti ujungnya itu mau apa. Hmm. Nah, itu bilang itu terjebak gitu. Nah, padahal ujungnya itu gini, kalau kita tanya ya, kenapa kamu investasi? Kan bukan untuk koleksi, tapi tujuannya misal dengan investasi ini diharapkan dia bisa beli rumah pertama, bisa diharapkan buat nanti sekolah anaknya yang sekarang mungkin masih 3 tahun pengen kuliah S1 di misal di UI atau di ITB atau di mana lah, name it, atau di luar negeri sekalian gitu. Nah, itu sebenarnya arahnya ke sana, tapi orang-orang tuh malah kejebaknya itu di current state-nya doang gitu. Nah, itu yang jadi masalah Hmm. menurutku. Nah, aplikasi finansialku lebih banyak bantu orang-orang supaya bisa merencanakan goals-nya, maunya apa gitu. Menarik banget, menarik banget. Oke. Nah, apa tadi sempat dibilang tentang terjebak di produk investasi, muter-muter di situ, kadang orang berinvestasi tapi nggak ngerti goalnya Hmm, gitu ya. Nah, ini juga sama, teman-teman, kalau selain di keuangan, dalam investasi saham ini kita harus merencanakan terlebih dahulu anggarannya berapa. Jadi kayak yang kemarin saya cerita ya, kok disuruh beli saham nyicil terus gitu, gimana caranya? Caranya simpel banget ya, kalau Anda nggak ngerti exposure, misalkan saya bilang 20%, 30%, Anda bingung, wes gampangnya gini lah. Anda misalkan punya uang, sekarang punya uang 100 juta gitu ya, sekarang masih bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ini ada 8 bulan ya, 8 bulan ya, jadi 100 juta mana untuk berinvestasi buat 8 bulan. Contoh, Anda pilih 3 saham, 40 juta, 40 juta, 20 juta. Misalkan yang paling kecil ini saham saham second liner gitu ya, 40, 40, hmm, 20. Nah, ini dibagi 8. Masuk dari awal itu misalkan 40 bagi 8, 5 juta ya. Misalkan kamu beli BRI, beli KLBR, kamu beli satu lagi saham Sido Muncul, misalkan begitu ya. Jadi beli hmm. BRI ini 5 juta, 5 juta, 5 juta terus itu. Jadi ketika kita beli saham itu sebenarnya bukan just the matter saham apa yang dibeli, yang dijual, tapi harus direncanakan dari awal. Ini goalnya, duitnya berapa sih yang dianggarkan untuk investasi saham kayak gitu. Oke, cara Betul, tetap cuan di betul. kala pandemi yang sebenarnya dengan merencanakan itu tadi, mau pandemi mau kagak sih sebenarnya merencanakan gitu ya. Iya, ya. Terus tadi Melvin ada ngomong nih tentang Hmm, finansialku, bahwa teknologi itu ke depan akan berpadu dengan keuangan. Nah, ini aku setuju banget nih. Jadi semakin ke depan ini saya juga semakin mengembangkan teknologi ya. Sekarang ini kan saya ada EM Trade. EM Trade ini kan ya. istilahnya untuk edukasi edukasi saham, lebih dalamnya ke saham sih, konsultasi mirip Hmm, kayak finansialku tapi ke saham gitu. Terus kemudian kita juga kasih referensi untuk beli jual trading saham gitu. Jadi kalau beli edukasinya dapat gratis apa namanya referensi untuk beli jual trading sahamnya itu. Oke, nah ini sekarang ini saya lagi hmm. progres bikin itu untuk satu aplikasi namanya Atara, yang ke depan nanti Mtrade dan Atara ke depan Namanya apa? banget mungkin akan Atara. digabungkan. Belum saya launching, masih dalam pengembangan, tapi udah bisa di-download gitu. Nah, barangkali nih ke depan nanti bisa kerjasama nih sama Finansialku, jadi Bisa, di dalamnya bisa, ada itu. bisa. Artara ini apa sih? Kalau Artara, dari Artara ini kita bisa beneran beli saham dari situ. Nah, ini kita lagi Ah, pengembangan, sekarang masih virtual dulu nih. Jadi teman-teman yang mau beli saham, takut, udah coba aja dulu secara virtual, dan gampang banget ya. Gampang bangetnya gimana? Di situ tuh nggak perlu ngelihat bid over. Jadi kayak hmm, orang belanja di Shopee aja gitu. Terus ngelihat portofolionya juga fun banget. Kita nggak pakai average, misalkan beli saham
Astra 2 kali. Nah, itu tercatat 2 kali. Jadi ketika mau ngejual juga tahu, bukan ter-average harganya gitu. Gitu. Hmm, oke. Lanjut Yes. lagi nih. Kalau mungkin Ah. sendiri sekarang lagi investasi apa ya? Oh, kalau aku sih gini sih, Ci. Nih, dompet tebel kala pandemi gitu. Investasi apa, terus tipsnya gimana nih? Ya, kalau aku sih gini ya, my goals kan sekarang kan aku kan lagi di Bandung sih. Jadi dari awal karirku kan aku di Bandung kan, banyak kan. Aku mikir semua akan di Bandung. Tapi once ketika ternyata sudah punya pasangan dan kita ternyata rencana pengennya ke Jakarta. Jadi aku harus siapin lagi segala sesuatunya di Jakarta. Jadi yang Bandung ini sudah jadi, kita harus siapin lagi yang Jakarta. Nah, makanya itu aku punya goals, aku punya portfolio investment itu tuh disiapin targetnya minimal setiap tahun itu targetku tuh 12% per tahun. Itu cuma sesimpel itu. Nah, oleh sebab itu sekarang ini ketika saham dalam kondisi seperti ini aku ada sih untung ya, tapi kalau ngejar secara portofolio gedenya 12% setahun, itu aku masih agak-agak pesimis gitu. Untuk balik ke harga normal itu mungkin bisa jadi butuh waktu lebih dari setahun. Nah, maka itu tetap saham ada beberapa karena saham masih 50% di apa uangku ada di situ. Nah, terus ada another-nya itu ada di peer-to-peer lending dan ada juga di reksadana. Jadi emang udah Hmm, dihitung dulu kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, kalau misal hmm, menurutku ya, kalau misal dalam pandemi ini justru ya pilihannya itu ada banyak guys, seriously banyak. Ya karena ketika pandemi itu tuh kan sebenarnya gini, pandemi itu adalah sesuatu yang tadinya kita jalan normal, terus kemudian patternnya itu di break gitu. Istilahnya patternnya di break gitu. Pola kita yang biasa hidup normal itu diganti salah satu dengan yang baru gitu. Nah, ketika pola itu berubah, pola hidup seseorang itu berubah, yang tadinya nggak apa namanya, yang tadinya bisa ke kantor, sekarang nggak bisa ke kantor, yang tadinya bisa keluar nggak bisa keluar gitu, pasti ada opportunity dan pasti ada threat yang baru. Nah, masalahnya orang-orang banyak yang nggak nyiapin opportunity-nya itu. Nggak ada yang nyiapin, ya banyak yang miss the opportunity. Contoh ya, kemarin tuh ada yang jual hand sanitizer, good. Di awal-awal langsung ada yang belajar trading, good. It's not bad loh. Belajar trading langsung, kalau usah langsung coba-coba in action pun boleh gitu. Everything yang dilakuin untuk nambah income secara aktif itu ternyata banyak hal. Cuman masalahnya banyak orang yang miss the opportunity dan menyalahkan keadaan. That's the problem. Ya, menyalahkan orang-orang menggunakan. keadaan, miss opportunity, menyalahkan keadaan. Oke, ini aku sambung-sambungin juga ke saham ya. Jadi menarik Ya, banget nih yang terjadi maksudnya Melvin melihat situasi ketika pandemi ini banyak orang yang miss the opportunity, ada yang nyalahin keadaan. Kalau di pasar hmm, saham gitu ya, bicara tentang opportunity, mungkin nggak cuma di saham gitu ya. Gimana caranya kita bertahan saat krisis sih? Kayak tadi di seminar online pagi itu juga aku bahas orang yang bertahan hmm. saat krisis, krisis itu kan kalau huruf Tionghoanya wenci atau weci gitu ya. Jadi istilahnya ada Ya, danger and opportunity, ada opportunity di balik bahaya gitu. Nah, siapa orang yang berhasil ketika lagi krisis adalah orang yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Itu satu. Kemudian betul. yang kedua adalah orang yang punya cash. Bicara tentang adaptasi, kalau di pasar modal saat ini baik krisis itu disebabkan oleh pandemi atau apapun, menurut saya kita harus fleksibel gitu. Jadi banyak orang yang seringkali kalau udah beli jual saham itu nggak fleksibel. Contohnya ini, saya dulu beli jual saham selama 10 Hmm, tahun ini kondisi market normal kan kita pakai strategi super trader, momentum trading. yes. Jadi ini kayak di dahi saya ini kayak udah dicap ini Ellen super trader, Ellen trader kayak gitu. Makanya ketika saya mulai nge-live ngomong tentang tentang Investment. investment value investing, orang-orang bingung, wih, kok dia jadi investor gitu. Jadi sebenarnya kita harus apa namanya fleksibel, kita harus beradaptasi dengan situasi. Jadi strategi apa sih yang paling bagus ketika kita berinvestasi saham, ketika kita trading saham adalah strategi yang sesuai dengan momennya gitu. Betul, Dan betul, betul. kemudian yang kedua bicara tentang tadi Melvin juga ada ngomong nih beberapa orang justru miss the opportunity dan malah menyalahkan keadaan. Kalau aku pikir-pikir ya, jadi buat semua Hmm, orang, bagaimana caranya supaya bisa berhasil,
orang-orang yang berhasil kalau aku lihat mereka adalah orang yang punya satu karakter yang sama. Dan aku belajar ini juga dari buku Stephen R. Covey ya, Seven Habits ya, Hmm, Seven Habits. Jadi the first habit adalah being proactive. Proaktif itu ya, apa? produktif. Apakah kita melakukan sesuatu dengan inisiatif sendiri? Ternyata yang dimaksud dengan proaktif adalah meletakkan semua tanggung jawab pada diri kita. Nah, setelah saya ubah diri saya, baik dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dengan keluarga, proaktif, 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 terus balikin apa yang terjadi di luar sana itu merupakan hasil dari apa yang saya perbuat gitu ya. Jadi tanggung jawab balikin di diri sendiri. Ternyata hidup tuh tidak hanya sukses, tapi juga jauh lebih bahagia. Nah, ini juga pesan yang Yes. sama tuh saya sampaikan ke teman-teman investor dan trader saham. Yuk, kita taruh tanggung jawab pada diri kita sendiri. Terkadang orang tuh mendengar materi yang sama, misalkan di Hmm, pelatihan apapun ya, dengar materi yang sama. Tapi si A bisa sangat berhasil, si B biasa-biasa yes. aja, si C justru malah gagal. Kenapa? Karena bagaimana cara dia merespon, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara dia bertindak sesuai dengan responnya. Jadi kalau tanggung jawabnya dilempar ke orang lain terus, lu salah, lu bodoh, lu salah, lu bodoh, nyalain orang lain terus. Caramu salah, nggak maju-maju. Tapi kalau misalkan dari diri sendiri, oh orang itu ngajarin gini, apa yang harus saya lakukan, yang bisa saya lakukan, benar atau Hmm, enggaknya ya tinggal dibuktikan. Kira-kira itu sih yang aku mau tambahin tadi. Jadi ya itu bagus setuju. banget sih. Mungkin kalau dari Melvin sendiri kayak tadi yang kita bahas tuh ada contoh-contohnya nggak? Misalkan di finansial gitu, maksudnya behavior apa sih yang orang-orang tuh seringkali mereka miss the opportunity supaya mereka bisa proaktif itu gimana? C, anyway kamu birthday ya, ulang tahun ya, kemarin? Belum, Oh, belum, belum. belum, belum, belum. Oh, salah ya, salah ya. Ternyata salah ya. Setauku bukan kan harusnya. 20, 20. Ya kan? Aku barusan langsung cek asal di internet. Aku cek di Ah, internet gimana? barusan. Yang aku lihat gimana gitu. 20, belum. Oh, Jangan oke, aminin oke. dulu. Oke, oke, Ya thank you udah. anyway. Lanjutin, Ya, lanjutin. kalau kalau kataku ya, mostly kesalahan seorang orang yang bukan keuangan tiba-tiba masuk belajar tentang produk investasi. Kesalahan nomor satu adalah mereka fanatik. Oh, bener banget tuh. Fanatik. Ya, Fanatik. kalau udah trading trading, kalau udah saham saham, kalau udah dengar influencer ini. So you guys coba aja fanatik selama setahun atau 2 tahun. Kamu akan down Hmm. hancur. Seriously. Karena itu udah pernah kebukti. Jadi kalau misalnya investors atau traders atau apapun dalam financial, itu tuh pasti harus yang sifatnya proaktif dan adapt. Dia bisa adaptasi dengan kondisi apapun. Yes, harusnya menurutku ya. Nah, kalau aku setuju sih, kalau dalam kondisi sekarang gini ya, ini sih ini kejadian kayak misal nih ya, menurutku contoh nih yang nggak apa kesalahan terbesar gitu ya, orang-orang fresh graduate atau mungkin orang-orang yang masih muda terus berpikir dengan investasi saham gue bisa cuan dengan aku bisa jadi kaya dengan cepat ya, sampai Hmm. ada materi kayak gimana caranya ngubah 1 juta jadi 1 triliun gitu atau 1 juta jadi 1 miliar gitu. Itu coba aja buktiin gitu, coba aja buktiin caranya seperti apa gitu. Kalau justru menurutku ya dalam kondisi pandemi gini, kalau lebih realistis adalah ketika gini, pertama jagain supaya survive. Kamu sudah punya dana darurat belum? Kamu punya dana darurat nggak? Kamu punya insurance nggak? Biasa orang langsung mulai langsung kayak oke, langsung investasi investasi. Sekarang gini, Miss, apa challenge? Misalnya ya, aku mau bilang kayak gini. Ini contoh yang nggak realistis. Mereka langsung Hmm. masuk ke investment. Terus kalau udah pikir, oke, di COVID ini gua harus invest langsung. Gua harus punya uang, udah langsung invest. Nah, tiba-tiba, kalau misal tiba-tiba orangnya itu sakit ya, komennya gua off dulu ya, turn off dulu ya, biar gak Benar, benar, nutupin benar. mukamu ya, Ci ya. Nggak masalah, nggak Oke, masalah. Terserah kamu. Kalau oke, distracting kamu. ya, Oke. ya. Benar. Nah, Gue. itu ketika orang itu sakit, nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, dan semua uangnya di saham. Kalau nggak punya asuransi, terus kalau sudah gimana caranya dia bayar tagihan tagihan rumah sakitnya? Hmm. Itu salah satu concern. Ya, banyak orang nggak nyadar seperti itu. Kayak tadi ada yang tanya, opportunity-nya apa? Sebutkan gitu. Yuk guys, kamu hidup di tempat COVID-19. Kamu nggak lihat mata kamu. Ada opportunity banyak. Contoh ya, paling simpel. Tadi sore aku nge-live. Orang yang tadinya biasanya punya toko, punya cafe, ya sediain makanan, minuman, orang dine in. Dalam kondisi COVID-19, orang nggak ada yang dine in.
Opportunity-nya apa? Opportunity-nya ternyata Ci, yang tadinya kopinya itu nunggu customer datang, ya, sekarang kopinya itu dibikin botol atau dibikin di plastik, dijual. Jadi yang kopinya tadinya nunggu orang datang dulu, sekarang dia udah inisiatif kayak di frozen kayak atau di apa kayak. Jadi dalam kondisi apapun dia bisa jual. Pakai Instagram dan lain sebagainya, pasti Cici tahu lah Instagram apa Hmm. namanya ads gitu di ads sebar. Dia dapat income lebih gede nggak? Lebih gede, lebih gede. Makanya aku bilang opportunity-nya banyak, cuman kalau kamu bisa adapt baru bisa. Termasuk dalam kondisi keuangan. Kalau kondisi keuangan itu kalau kamu nggak siapin dulu, sekarang ini kamu nggak adaptasi, itu bahaya. Yang bisa bikin bangkrut dalam kondisi COVID-19 ini, Ci, satu, kalau cash flow-mu, income-mu kepotong, dan kamu nggak ada inisiatif untuk cari income lagi. Kepotong, hilang mau berapapun, kamu nggak ada inisiatif itu bahaya. Kedua, kalau kamu nggak punya dana darurat, kamu nggak punya dana cadangan, begitu begitu kena PHK atau unpaid leave, habislah kamu. Nah, kamu hidup dari mana kalau Hmm. kamu nggak punya uang? Ya. Ketiga, kalau kamu kebanyakan cicilan. Nah, kalau kamu sekarang masih kebanyakan cicilan, sekarang ini itu sangat berbahaya. Keempat, nggak punya asuransi. Ya, dipikir, orang-orang pikir ketika COVID-19, itu tenang aja, Vin. COVID-19 tenang aja. Nggak usah punya asuransi, nggak apa-apa. Pemerintah bayarin COVID-19. Guys, emang kalau misal lagi COVID-19, kamu nggak bisa sakit demam berdarah? Emang cuma sakit, ketika COVID-19 cuma sakitnya COVID-19 doang gitu. Kamu nggak bisa sakit yang lain gitu. Pemerintah bayarin COVID-19, yes. Tapi nggak bayarin demam berdarah. Demam berdarah kalau kamu punya BPJS, kamu bisa pakai BPJS. Kalau punya asuransi, asuransi. Kalau sakitnya cuma demam berdarah. Kalau sakitnya serius, siapa yang tahu? Nah, Nah, ya ini siapa tahu kalau. Iya sih, ini yang silakan. menarik nih ya. Yang menarik ini ya, Hmm. kalau bicara tentang asuransi nih, banyak orang nih ya, kalau misalkan dengar kata asuransi, deketin sama, saya nggak tahu kalau sekarang mungkin udah banyak yang berubah ya cara berpikirnya udah modern gitu. Kalau dulu Hmm, hmm. dideketin sama agen asuransi, apalagi apalagi dideketin sama marketingnya saham, itu wih, udah takut duluan gitu, gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu kita over manfaat buat mereka gitu ya. Jadi tadi aku kalau rangkum dari apa yang dibahas kita berdua ya, bahas Melvin. Jadi ketika kita berada dalam kondisi krisis, apapun penyebabnya, pandemi ataupun dulu subprime mortgage, yang pertama Hmm. yang penting banget kita harus punya, dan ini aku rangkum dari beberapa live yang beberapa hari kemarin dengan Pak Alex P. Chandra, perbankan ya, yang punya BPL Lestari di Bali, dan dari banyak orang yang mereka juga sangat-sangat berhasil sekali. Yang pertama, dari orang-orang kaya ini, termasuk dari teman saya, um, ada Pak Hermanto Tanoko dan beberapa orang lain yang mereka benar-benar udah triliuner. Aku tanya satu hal, gimana cara perusahaan kamu bisa survive dari krisis yang berkali-kali krisis, bisa survive? Dibilang nomor satu Menarik. banget, cash the king. Oh, ternyata itu bukan isapan jempol. Dan ternyata buat kita dalam investasi saham tuh juga sama. Orang yang punya cash itu yang paling menangan gitu. Jadi gimana caranya punya cash? Kita harus ngatur kayak tadi, beli, mungkin yang ngikutin dari awal tadi tahu ya, saya ajarin untuk alokasi beli sahamnya gimana. Terus kemudian yang kedua, adaptasi ya, adaptasi tadi kayak Melvin bilang, pokoknya harus adaptasi sekreatif mungkin, entah gimana caranya, kalau kamu mau pasti bisa. Nah yang ketiga nih saya mau nambahin dikit nih ya, Hmm. ini yang menarik Silakan. nih, saya punya Yaitu. teman, Hmm. dia di masa pandemi ini punya satu bisnis baru. Bisnisnya ini Hmm. apa? Orang-orang takut pergi ke pasar beli groceries. Dia jualan groceries online. Dia beli dia beli di pasar, kemudian dia jual online, diantar-antar. Wah, langsung boom, permintaan luar biasa. Tapi yang terjadi apa? Dia nggak bisa handle, berantakan, terus jadi orang-orang jadi males ah gitu. Jadi Kecewa. males ah. Ya, males ah gitu. Nah, sebenarnya yang menarik adalah adaptasi, agility perlu cepat, tapi kita juga harus sistemasi ya. Jadi jangan lupa Yes. sistemasi ketika kita merencanakan keuangan ataupun di dalam berinvestasi saham, harus sistemasi. Caranya gimana Betul. sistemasi? Nomor satu banget, anggarkan ya, anggarkan buat investing berapa, trading berapa, buat investing misalkan mau 5 saham, per saham ini mau berapa juta, kayak tadi 100 juta, misalkan satu saham 20 juta, oh sisa 8 bulan tahun ini, berarti 8 bulan, satu bulannya 2,5 juta untuk saham ini. Nah, kira-kira kayak Hmm. gitu. Terus kemudian sistemasi juga dari awal, siap-siap. Ini kalau misalkan sampai rugi, aku
rela rugi berapa sih gitu. Jadi misalkan kerugian sudah menyentuh 10 juta gitu, apa yang harus Iya, dilakukan, mau cut loss atau mau hold. Nah, kalau buat teman-teman investor jangka panjang, kayak yang tadi bilang BRI ku merah, ini merah, itu merah, ya jelas iya. kan saya bilang bahwa ini masih bisa turun. Maka dari itu kalau misalkan kita anggarkan belinya dikit-dikit, merah juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kecuali kalau misalkan duitnya dihabisin semua dan tanpa planning ini mau buat trading or investing, sangat berbeda Hmm. sekali. Jadi yang pertama cash is the king, yang kedua adaptasi, dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuat sistem supaya nanti kita bisa melesat dengan cepat. Agility itu kalau saya lihat di dalam saham dan di dalam bisnis, pertama mungkin pertumbuhannya kecil dulu dikit, terus kemudian Ya, naik cepat. Ini kayak grafik virus apa corona. namanya? Grafiknya namanya eksponensial gitu kan? Betul, 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 betul. Oke, kalau Ya, dari ya. Melvin sendiri gimana Melvin? Kalau dari untuk kondisi saat ini, untuk finansial itu ada nggak tips-tips yang bisa kamu kasih lagi gitu? Mungkin saya bingung nih, beberapa orang ya Hmm. gajinya tuh tinggi, ya jadi puluhan juta. Tapi terus ketika terjadi kondisi seperti saat ini, misalkan di WFH, terus ada yang dipotong gaji, atau tahu-tahu perusahaannya ada Hmm. PHK kayak gitu, padahal gajinya gede loh. Itu terus jadi dia kelabakan. Itu apa yang terjadi sih dan gimana caranya biar nggak kayak gitu gitu. Itu masalahnya gini sih. Kalau kalau kataku tuh gini. Itu tuh sebenarnya masalah cash flow. Simple masalah cash flow gitu. Menurutku ya. Jadi banyak orang itu tuh nggak ngerti konsep konsep utamanya. Contohnya gini ya, aku gambarin ya. Aku suka gambar misalnya jalan. Nih, jadi biar aku bisa ceritain. Kemarin-kemarin kamu sempat ketemu sama kayak James kan, Pak James kan? Ah, aku Hmm. tipikal yang kayak dia. Nah, banyak orang nggak nyadar nih sih. Ini tuh gini, ini tuh ember, ya. Embernya itu bocor. Nah, nah gimana caranya menuhin ember yang bocor ini? Teman-teman boleh deh komen. Gimana caranya menuhin ember yang bocor? Coba deh lihat. Ya, ini konsepnya kalau misal you want to survive in every condition. Ini masalah cash flow. Mau income lu berapapun boleh. Gimana? Ini ada ember, terus kalau harusnya airnya diisi segini, bocor. Nah, gimana caranya kamu penuhin ember yang bocor ini? Asuransi. No, no, bukan asuransi. Jadi Coba, itu coba, kayaknya coba. tadi komen yang tadi kali ya. Oke, ditambal Ah, dulu. Dia bilang ditambal dulu, nambah nambah air atau nambal yang bocor. oke. Ini saya tambal nih di selotip. Nah, ketika kamu selotip ini semua, apakah airnya langsung penuh? Nih ya, bocornya kan bocor nih. Koda lubangnya aku tambal semua. Apakah langsung penuh? Nope. Ya kan? Harus diisi. Nah, kamu ngisinya kayak gini. Satu keran. Nah, kalau kamu mau lebih cepat, caranya ganti ember. Ya, ganti ember. Nah, kalau kamu mau cepat, Iya juga. kalau bisa income-mu jangan dari sumber airnya jangan satu, tapi banyakin. Atau yang satu ini kerannya digedein supaya airnya makin deras, supaya makin penuh airnya di sini. Nah, you guys, yang aku mau kasih tahu adalah, coba deh, kamu selama work from home, bocor-bocormu itu di mana aja? Nih, coba kamu tulis deh, kamu bocor-bocor keuangan di mana aja? Bocor alusmu di mana aja coba? Ya, kamu ada kebocoran di mana aja? Kalau nah, kalau misal bocor, bocornya di Grab. Oke, ada yang bocor di Grab. Misal ada di belanja online, ya. Misal ada yang belanja online. Nah kan, Hmm. ada yang bocornya di mana lagi? Jajan makanan. Nah, Jajan makanan. ya ada tuh. Kalau ada beli makanan, bocornya di mana coba? Gagal bayar, apa tuh? Pakai Shopping online kan Jetpam. dibilang shopping online. Shopping online tuh paling Kenapa? nggak berasa kan, kayak nggak keluar duit gitu karena. Yes. Nah, guys, in a way, in a way, ini tadi yang tanya ya, opportunity-nya apa? Ini pulsa. Ya, terus ada belanja buku. Ada yang belanja buku, hobi ya. Masa Bocornya buat di live ngemil. Instagram dia bocor. Internet. Bocor internet dia bilang. Kuota. Ini kuota, oke.
Terus apa bocor Air Jordan kuota. Nah, guys, if you want to know, ya, kalau kamu pengen tahu opportunity apa yang ada selama di pandemic, ini satu opportunity buat kamu nambah income. Karena ada orang lain yang bocornya di belanja income. Internet, oke, kuota. Mereka habisin kuota buat apa? Nah, itu kamu bisa bisa dapat uang dari situ. Ada yang jajan makanan, ya udah kamu bikin jajanan makanannya yang dibeli orang-orang. Ngemil, oke, cemilan juga kamu bisa dapat uang dari sini. Kamu bisa dapat uang dari sini. Karena apa? Bocornya orang-orang itu berarti income-nya buat orang lain. Setuju nggak? Bocormu itu, misal nih kamu belanja, misal nih belanja ngemil gitu ya, kamu bocor di sini gitu. Ini tuh income-nya, ini tuh jadi kerannya orang lain. Nah, nah makanya nyangkut di saham bumi. Zaman sekarang masih ada yang pegang saham bumi ya. Saham yang membumi sejuta umat. Nah, nah ini yang aku bilang, your income itu di sini. Misal ini kamu masih punya gaji dan lain sebagainya, ini di sini. Itu. Nah, ini gaji. Nah, kalau usah kalau kamu mau trading, boleh di sini trading. Asalkan Kalau tradingnya nggak bodos terus ya, nggak ada stop loss malah jadi bocor nanti ya. iya, kalau itu namanya bukan bukan trading, itu namanya judi. Kalau tebak-tebakan judi gitu. Buat pacaran gila, masih ada yang pacaran juga ya. Nah, kalau Atau ada bikin income yang lainnya dari lagi pulang. gitu. Ya ampun. Ya, Oke. jadi konsep ini tuh yang membuat orang kamu bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misal ternyata bocormu itu tuh sebagai sumber pemasukanmu juga. Apalagi nih ya, selama aku bawain materi ini, kebanyakan orang itu habis uang di jajan makanan sih. Makanya jangan heran Hmm. kalau frozen food itu naik penjualannya. Cemilan juga naik, apalagi menu buka puasa itu pasti naik. Terus kalau ada Berat badan juga video-video naik yang ya. ya, berat badan naik. Kalau ada video-video yang berhubungan dengan menu-menu makanan juga naik. Terus kalau coba bayangin ya, kalau misal orang-orang pada naik berat badan, berikutnya apalagi yang bakal laku? Ya yang nurunin berat badan laku lah setelah pandemik. Kalau aku bilang sih tetap ini ya consumer good ya, dan bahkan di investasi Hmm, jangka panjang tadi aku ada satu data nih. Tapi sebelum saya tampilkan ya, aku mau komen dulu. Kamu tadi menampilkan sesuatu yang sangat bagus sekali nih. Jadi aku ingat nih ya, tadi sempat aku search juga nih. Aku ingat jualan banget apa dimsum. yang kamu bicarain tadi. Ini satu, bukan ulang tahunnya Melvin dan biar saya search ini. satu quote satu quote dari Robert Kiyosaki, dia ngomong gini, it's not how much money you make, it is how much money you keep. Show money work. Ya, you keep, you work Iya, to generation. How long generation? Oh benar. nggak salah lanjutannya itu. Ya, Nah, benar. How much money you keep, you work ya for generation gitu loh. Nah, jadi ya. saya sendiri juga ini juga cerminan dari quotes ini saya bawa ke saham juga. Sebenarnya orang tuh ngapain sih mau mau cuan yang gede-gede banget gitu. Which is kalau kita lihat ya, Warren Buffett Gini. sendiri itu kita dapat dapat keuntungan saham itu 3 Maret. Oke. Oh, belated birthday. Oke. Jadi kalau Warren Buffett sendiri dia dapat keuntungan dari investasi itu hanya sekitar 24% per tahun. Rata-rata 20-24% per tahun, tapi konsisten terus. 20-an. Nah, terlepas dari kamu trading atau Ya, yang aku tahu 20-an. ya, terlepas dari kamu trading, Hmm. terlepas dari kamu trading ataupun kamu investasi, uh, jangan terlalu mikirin setahun aku harus dapat berapa Hmm. gitu. Jadi kalau misalkan kamu trading atau investasi, setahun bisa dapat rata-rata 20% aja, itu udah bagus banget gitu. Dan Yes. kalau menurut saya, jangan selalu target harus berapa persen. Kalau market jatuh, IHSG-nya minus 60% kayak 2008, kamu 0% aja udah bagus banget istilahnya ya, itu udah jauh di atas kondisi market sekarang, udah jauh di atas kondisi reksadana pada waktu itu ya, bukan sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman bisa menghasilkan keuntungan, contoh kayak kemarin kita trading bulan Maret dan April ya, Februari kita nggak trading sama sekali, Maret itu kita baru trade di akhir Maret. Nah, itu dapat keuntungan beberapa saham, Astra, BRI, itu sekitar 20-30%, itu wow banget gitu. Selebihnya kita juga ada cut loss. Untuk saham BRI, Adaro, apa tuh cut loss sampai sekitar 7%-an gitu. Jadi istilahnya Ya, ya. kalau kita
net-netin sampai nanti di akhir tahun, kita melihat secara keseluruhan sampai akhir tahun, itu imbal hasilnya kita nggak usah target yang terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi kita melihat hasil dalam berinvestasi dan trading kita itu nggak usah yang ngelihat short term harus dapat cuan cepat banget gitu. Jadi it's not how much money you make, it is how much money you keep, kayak gitu. Ya, gue setuju, gue setuju. Gue juga asalnya belajar tentang itu juga tuh yang Robert Kiyosaki itu. Aku nyambung dikit ya. Silakan. Tadi mungkin ada ngomong tentang consumer good ya, makanan frozen dan lain-lain. Ini ada satu berita yang aku tampilin di seminar online ku tadi pagi nih. Jadi ini sektor-sektor apa sih? Tadi saya lagi bilang tentang investasi. Terus pilih saham sektor apa? Nah, perhatikan di sini, ini sektor yang terdampak negatif setiap krisis dan juga ketika pandemi ini, terdampak negatifnya dikit banget. Bahkan mungkin terdampak positif sigaret dan consumer good. Yang menarik nih ya, meskipun orang-orang itu di PHK, ataupun orang-orang itu dikurangin gajinya, dia tetap ngerokok. Sampai orang yang paling kaya di Indonesia ini adalah grup Jarum. Ya, jualan apa? Rokok. Gudang garam, HMSP juga kaya banget tuh. Terus kemudian consumer goods. Consumer goods ini juga dia sangat-sangat defensif banget gitu. Jadi kalau kita lihat Unilever ini udah naik dikala perbankan turun. Kemudian kita lihat juga yang menarik di sini, yang tadi kita bilang tentang teknologi ya. Ternyata teknologi ini juga terdampak minimal ya. Jadi saat ini di kala pandemi ini teknologi masih oke-oke aja gitu ya. Jadi dulu-dulu banget Warren Buffett itu nggak mau, ini ada nih datanya Warren Buffett di nggak sini mau nih. Di teknologi ya. Nah, Warren Buffett itu dulu nggak mau di teknologi karena dia bilang saya nggak ngerti teknologi, jadi dia nggak mau. Tapi lately dia hire orang yang ngerti teknologi dan dia paling gede itu dia punya perusahaan, dia invest di Amazon? Apple ya. Apple ini Amazon kebetulan di sini nggak ditulis ya, padahal ini Amazon gede juga gitu. Terus ini Warren Buffett juga dia keluar dari yang kemarin ya. cut loss di ini Amerika. Ya di pesawat terbang. Ya. Jadi intinya sih tadi gimana sih caranya supaya kita bisa memenuhi ember kita? Caranya kalau menurut aku sih nggak usah terlalu fokus pada sesuatu hal yang gede-gede banget, tapi gimana caranya supaya ember tuh nggak bocor ya. Jadi itu kata si Robert Kiyosaki juga. Dan dalam investasi saham, gimana caranya supaya nggak bocor, supaya nggak ruginya sampai meluber-luber kayak gitu. Caranya adalah kita merencanakan dari awal gitu. Jadi maksimal kerugian berapa persen. Dan bahkan ketika trading pun kita udah atur di M-Trade, kita kasih tahu, oke sekarang kamu maksimal boleh ngikutin kita 5 saham, kalau udah 5 saham udah jangan beli nambah lagi. Resiko masih tinggi. Dan satu saham ini boleh beli tuh 5% aja dulu. Kalau tadi saya ajarin tentang diversifikasi untuk investasi, sekarang ajarin diversifikasi untuk trading. But at the end ya, ini yang lucu gini, at the end ketika saya ngajari trading investasi, selalu saya balikin ke tujuan awal kayak yang Melvin ngomong tadi tuh. Lo tuh sebenarnya trading ngapain sih? Investasi tuh ngapain sih? Kayak itu cuma muter-muter di situ gitu loh. Benar nggak kamu punya satu tujuan yang membuat finansial kamu menjadi membaik, atau kamu muter-muter di situ aja karena kamu fun, senang-senang di sini gitu. Ya itu sih yang menarik. Betul. Karena kebanyakan orang nggak nyadarin itu. Aku hari ini tadi pagi juga ngisi kelas sih. Aku mau kasih lihat ya. Aku lagi liatin slide-nya dulu. Nanti aku kasih lihat ke teman-teman juga ya. Contoh ya. Nih, Ci. Kan banyak orang yang tanya nih, Ci, berapa persen sih Vin di saham, berapa persen sih di peer-to-peer lending, berapa persen di reksadana dan lain sebagainya, betul kan? Banyak banget ya? Itu pertanyaan seperti itu kan yang paling banyak kan? Nih ya, Ci, ini studi kasus contoh. Tadi karena yang aku tadi pagi aku ada in-house training. Salah satu kita punya services itu adalah in-house training buat perusahaan. Nah, hari ini tuh kita ngomongin tentang employee financial wellness. Jadi gimana karyawan di perusahaan itu tetap sehat secara keuangannya. Nah, ini Ci, contohnya Ci, lihat. Teman-teman lihat nggak? Ini keluarga Berta. Ya, ini Pak Benny dan Pak Berta itu memiliki joint income, artinya suami istri bekerja dan dua-duanya dapat uang, itu 20 juta per bulan. Nah, punya satu orang anak usia 3 tahun. Nah, Ibu Berta itu punya concern, pengen nyekolahin anak. Nah, dia udah cari informasi nih, Ci, kalau TK
masuknya usia 4 tahun, uang masuk ke TK itu 10 juta, terus kalau ada uang sekolah tuh 500.000. Dia research dari TK, SD, SMP, SMA, S1. Nah, harga-harga yang ada di sini semua, harga uang masuk ini semua, itu adalah harga tahun 2020 ceritanya. Di kotanya Ibu Berta tinggal. Ya. Nah, ini aku kasih tahu pakai hitungan dulu. Ini contohnya kalau nyiapin dana pendidikan anak S1 yang tadi cuma 40 juta dan 2 juta sekarang ini sampai lulus jadi 600 juta, Cik. Jadi harus Wah, invest sekitar 900.000 setiap bulannya selama 15 tahun. Tapi target investasinya 15% per tahun. Itu baru yang S1. Belum yang SMA, belum yang SMP, belum yang SD, belum yang TK. Berarti kan semua dihitung satu-satu kan. Kita punya target nih. Nah, dari target itu ketahuan nih, oh ternyata kalau TK kamu harus invest 2 jutanya, SD 2,8, ini dihitung semua. Nah, kalau SMP 663.000, SMA 700.000. Karena ini makin lama kan jangka investnya bisa makin pendek kan. Ini berapa lama invest? Ini target returnnya. Nah, kalau yang tahun depan anaknya mau masuk TK, berarti target investasinya yang paling aman aja lah. Dan lain sebagainya dihitung. Ini kurang lebih tadi pilihannya contohnya. mungkin agak Nah, mundur kalau udah dikit keluar, kali ya. Angkanya, angkanya, nah enak tuh dilihat. Oke. nih, ini hitungannya kayak gini. Ini dihitung semua satu-satu. Tadi TK, SD, SMP, SMA. Akhirnya total harus invest 7,1 juta per bulan. Nah, terus kalau saya ini pilihan produknya ceritanya. Nah, kalau udah baru ketemu yang namanya, bentar ya, yang namanya alokasi aset. Nah, ternyata di saham sekian, di peer-to-peer lending sekian, di reksadana campuran sekian, di reksadana pasar uang sekian. Nah, nanti di sahamnya pun nanti ada pilihannya. Sahamnya apa yang dipilih? Itu ada lagi. Milih si yang warna orange ini tuh, di sini tuh ada pilihannya lagi. Jadi jadi ketika milih produk investasi itu nggak cuma asal pilih, benar-benar dihitung. Kalau misal kayak aku ya, jadi ketika kita sudah investasi jalan, itu target. Karena apa? Karena kalau kata Benjamin Graham ya kan, investment itu the essence of investment management of the essence of investment management is management of risk, not management return. Nah, ketika Bener kita banget. punya target returnnya, baru kita pilih produknya dan kita manajemen risikonya. Gimana caranya supaya bisa nyampe ke target returnnya dengan risiko yang terukur jumlahnya. Nah, Hmm, kebanyakan investor, I believe, 574 orang ada di sini, dipotong kita berdua, ya 570-an dua orang, gue yakin nggak lebih dari 10% yang punya hitungan seperti itu. Invest doang. I believe. bener banget, bener banget. Nggak The dihitung. essence of Cuman, investment, ya, go ahead. ya nggak apa-apa sih, silakan lanjut. Cuma Oh, oh, yang kebanyakan orang-orang yang dilakukan adalah, gue udah kerja, gue punya uang, gue pengen beli supaya kaya. Nah, intinya seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang. Dan kalau kamu hmm, cara investasinya cuma pengen kaya, buktiin 10 tahun lagi. Apakah kamu akan lebih kaya? hmm. Goalsmu The pun akan essence of berantakan. Gitu. investment management is the risk management. Aku setuju banget nih. Jadi ketika aku di saham selama bertahun-tahun ini aku juga nyadar banget ya bahwa ternyata tuh bukan cuma beli jual saham aja, bukan cuma Hmm. milih saham. Tapi gini, risk management kalau di saham itu bicara bukan hanya tentang membatasi resiko, tapi berapa banyak sih uang yang boleh kita masukin di saham. Nah, contohnya kayak gini, misalkan ya, orang ikutin tradingan sama persis plek atau investasi sama persis plek saham saya gitu, 5 saham gitu. Ternyata 5 saham ini 3 untung 2 rugi, ya kan? Kita masih bisa rugi kan? Nah, ruginya misalkan ini untung misalkan 10% masing-masing rata-rata 3 nih. Ruginya yang 2 ini berapa? 5%. Nah, berarti harusnya masih net untung kan? Tapi kenyataannya beberapa orang bisa jadi malah ketika dihitung-hitung duitnya jadi rugi. Kenapa? Karena nggak ngikutin sama persis. Contohnya kayak gini. Hmm. Jadi yang terpenting itu bukan hanya beli jual saham apa dan berapa harga beli jualnya, tapi berapa banyak beli jualnya. Nah, kalau kita dalam trading saham selalu saya tempatkan percentage atau nominalnya tuh sama. Misalkan di sini kalau 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta terus. Ini kalau 10 juta masing-masing, maka 10 juta untung 10%, 1 juta. Ini untung 1 juta. Ini 1 juta. Ruginya 5 juta dan 5 juta. Berarti 30 juta dikurangin 10 juta, hasilnya berapa? 20 juta, masih ada keuntungan 20 juta. Nah, saya baru sadar nih bahwa
setelah saya di investasi saham, saya tuh baru sadar. Dulu tuh saya berpikir bahwa buat apa sih sekolah ini yang matematika hitung-hitungan kayak gini, kayaknya ya cuman kita perlu tambah kurang kali bagi udah selesai cukup. Tapi ternyata semakin ke belakang saya semakin mencintai angka, saya semakin menyukai angka. Dengan kita Oke. merencanakan, ya, dengan kita merencanakan kalau kita mau kaya, we have to love the numbers. Mungkin ada yang bilang Nah, lagi lihat tabel aja udah ih serem banget sih, lihat grafik serem banget sih. Mau nggak mau harus suka gitu. Kalau mau jadi kaya itu harus yang namanya dari awal sistemasi dulu. Nah kalau di finansial, setuju. di saham sistemasi itu ya merencanakan resiko gitu. Oke, Setuju. Melvin, aku Setuju. mau nanya nih satu penting nih. Ya. Tadi kan yang bicara tentang ember bocor ya, ember bocor. Terus ada yang Cik, bilang, sorry. Cik, ya sorry. Waktu kita itu kan kurang 5 menit. Nah, tapi teman-teman setuju nggak kalau misal kita perpanjang, kita kasih tambahan waktu lah, katakanlah setengah jam lagi gitu. Kamu masih ada waktu nggak gimana sih? caranya? Karena ini kan 756. Biasanya Instagram itu mati setelah 1 jam, Cik. Kalau misal Oh Cici gitu ya? masih ada waktu nggak? Ya, kalau Cici masih ada Boleh, boleh. waktu, aku masih ada waktu, mungkin sampai setengah jam lah, boleh. Boleh, boleh. Atau 15 menit. Kemarin itu kita bablas sampai 75 menit nggak dimatiin Instagram. Jadi Oh mungkin ya? sebelum saya lanjut tanya, iya, sebelum saya lanjut tanya ke Melvin, kita bacain yang menang dulu ya. Kita kasih 5 dulu Boleh. gitu ya. Kita Yes, kasih yang yes. menang dulu. Oke, pertanyaan pertama dari kamu deh. Yang Pertanyaannya, Cici gampang-gampang dulu aja aja. yang tadi udah Cici, dibahas. oh oke. Oke. Oke, oke. Libur. Apa ya? Nggak, oke dari Cici dulu deh, biar aku kebayang. Aku belum Dari tahu aku nih, dulu Mas, ya. apa Dari pertanyaan aku apa yang dulu ya. cocok. Oke, apa sih nama platformnya Pak Melvin Mumpuni? Oke. Sesimpel itu. Sejam lagi nggak apa-apa loh. Saya apaan? Nggak ada yang nanya ultah, jawab ultah. Ci Ellen mau bagi-bagi buku tuh. Tanya tuh, apa nama platformnya yang aku develop. Ya, nah itu Ah, ada tuh. oke. Alvin Cornelius Apa tuh. Gilbert Toral? Gilbert Toral, kamu DM aku loh ya. Kalau nggak di DM aku nanti bisa ini. Yang pertama kalau nggak salah namanya Alvin Cornelius tuh, Ci. Aku udah dapat kemarin. Nanti yang lain Oh, bisa marah-marah dia. Siapa ya? oke, Bantuin aku oke. dong. Fitri Oke, ya udah. Rahmadini. Fitri Yes. Rahmadini. Siapa lagi ya? Bantuin aku dong. Bacain dong. Oke, terus Pilih kalau sudah nomornya. ada eh yang 5 pertama ya, Ci ya. Yang Siapapun pertama boleh. kalau ada Yang kamu boleh. Selas Fitri, Ci. Sela, Sela SVTRI. Fitri. Ada Feli Sunario. Terus Ferry kalau sudah udah satu lagi ya Hendra Feli. Jaya underscore. Udah. Ferry Oke. Sunario. Nah, Terus kemudian Ci, Hendra Jaya. ini seandainya dimatiin sama Instagram, kita lanjut lagi ya, Ci ya. Gua live Yes, langsung ya. Oke, Oke. ya. Jadi aku ulang ya, dapat 5 dulu, ntar yang 5 ntar ya. Gilbert Torar, Fitri Rahmadi, Stella S. Fitri, Ferry Sunario, Hendra Jaya underscore. Ini dapat 5 online kelas. Nanti yang 5 lagi aku kasih entret deh. 5 lagi kasih entret 15 hari. Ya. Oke, aku mau Oh, nanya nih. guys. Silakan. Biasanya pokoknya online semua ya. Aku mau nanya nih. Yes, online. Ya. Oke, aku mau nanya Melvin. Tadi kan bicara tentang ember bocor nih ya. Ada yang bilang solusinya ganti ember baru. Solusinya ganti ember baru gimana caranya ya? Kalau di finansial ganti ember baru tuh gimana? Kalau di saham sih gampang. Ya, buka rekening saham baru, yang lama di-cut loss, selesai. Ember itu gini ya. Sebenarnya gini, analogi ember itu tuh sebenarnya gini. Itu kan the way apa namanya uang kita kan sih. Ember itu tuh kayak rekeningnya kita kan. Nah, itu tuh analoginya tuh ember itu tuh rekening kamu, dompet kamu itu ember. Nah, kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan itu tuh cerminan dari kedewasaan orang tersebut. Jadi kalau orang itu nggak dewasa, embernya pasti akan bocor. Embernya nggak akan penuh. Nah, kalau kamu mau Gimana caranya? diganti itu embernya, kalau kamu mau ganti embernya, berarti yang diganti bukan embernya doang, tapi in your mind. Kamu harus lebih dewasa. Menarik banget. Gitu. Lebih dewasa. Ya, Lebih dewasa tuh ya. gimana tentunya?
Gini, apa namanya, kadang-kadang orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk menunda spending atau nggak punya hitung-hitungan dan lain sebagainya. Sebenarnya yang masalah itu adalah hitung-hitungan. I- ini ya Ci ya, honestly gitu ya. I agree with you. Semua itu perlu dihitung dan semuanya itu apa namanya, angka gitu. The most important things itu adalah permainan angka. Jadi aku Hmm. mau ceritanya, mungkin ini nggak relate sama topik ini, tapi aku dari dulu adalah tipe orang yang suka planning. Waktu kuliah S1 ya, Ci. Aku tuh kan orang yang dari asli Pekalongan, kalau udah pindah ke Bandung. Bandung itu kota besar menurutku waktu itu. Nah, waktu semester 1 dan semester 2 hancur IPK ku. Hancur. Di bawah 3 koma. Cukup stres loh waktu itu. Aku merasa Hmm. kayak, kok nggak bertanggung jawab banget ya, udah disekolahin ke Bandung gitu, IPK nggak, 3 aja nggak ada gitu. Ya kan kalau misal Hmm. 4 itu IPK 4 itu adalah the most perfect, berarti katakanlah kalau nilai 1 sampai 100, berarti kalau IPK 4 itu tuh setara nilai 100 gitu. Berarti kalau IPK 3,2 itu setaranya 80. Masa nilai 80 aja nggak bisa, padahal di Pekalongan termasuk yang jago. Itu aku stres. Kalau udah aku bikin Excel, aku hitung. Kalau semester 1 ku IPK-nya sekian, semester 2 IPK sekian, aku goalsku adalah mau lulus dengan IPK 3,5. So, di semester 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, aku harus ngejar IPK berapa? Kan bisa dihitung. Itu kan average, permainan rata-rata kan, di rata-rata kan. Nah, finally aku Hmm. hitung semua, kalau aku ngejar, mau nggak mau, cuman ada satu jalan untuk bisa lulus di IPK 35. Yaitu dengan cara apa? Semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7 itu grafiknya harus naik. Dan naiknya itu ada beberapa yang harus agak tinggi gitu. Ya, Hmm. ujungnya yang aku lakukan gini, aku lihat bikin yang realistis. Misal di semester 5, misal, oh ada materi yang aku benar-benar dengar dari kakak kelas itu susah. Ya udah, kalau semester ini aku akan harus turun di sini, aku cuman bisa ngejar B di sini, karena berarti aku harus ngejar A lebih banyak di yang lain. Aku udah siap hitungan gitu. Honestly, makanya aku bilang freak. Tapi dengan planning seperti itu, aku bisa lulus 351 sih. Nah, itu Menarik, pertama, menarik. maka itu dengan tipikal kayak gitu, itu just a planning, permainan planning gitu. Kalau kita punya Benar-benar. planning, kita punya target gitu, apa yang mau aku kejar gitu. Dan kalau udah otak tuh mikir, oh ini harus nggak bisa nih, kalau yang mata kuliah ini gue cuma mentok di B aja nih, nggak apa-apa. Tapi mata kuliah ini ngejar di A. Nah, begitupun juga dengan hal uang. Menurutku sama. Kalau kamu misal 5 tahun kerja pengen beli rumah, ya 5 tahun kerja pengen beli rumah, berarti kamu harus hitung dulu dong. Paling nggak kamu harus tahu dulu dong harga rumahmu berapa, ya kan, dihitung kan harga rumahmu berapa, terus kalau kamu ngejar. Nah, kalau kamu dengan kenaikan gaji doang bisa ngejar nggak? Kalau nggak bisa, cari cara cari cara nambah income, Bawa mau kue nggak ke mau. dosen. Ada yang bilang bawa kue ke dosen caranya. Kenapa Sembarangan nih. kenapa Ada yang bilang bawa caranya kue ke ke dosen? dosen. Bawa kue ke dosen. Smart thing ya. Ya, karena kayak gini sih, ini aku gambarin lagi ya, aku punya gambar lagi. Ini rata-rata milenial itu kan income dari karyawan kan, kerja kan, di pekerjaan kan. Ini sebenarnya aku lagi mau tulis di apa, bukuku yang terbaru. Karena ini aku research dan ini kayaknya belum ada deh. Kalau sudah ada, tolong kasih tahu siapa orang yang ngomong kayak gini sebelumnya ya, supaya aku bisa belajar lebih banyak. Oke, ini tuh kayak gini. Ini ada grafik. Sebentar aku mundur lagi deh. Oke, ini tuh grafik, ini rupiah sih. Ini Hmm. rupiah, ini times, ini waktu, tahun. Oke, biar ini lebih jelas, biar terang kita ganti warna. Oke, katakanlah ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Katakanlah ini tahun ke-10. Gitu ya. Ini rupiah, guys. Ini tahun ya. Nah, kalau karyawan itu income-nya modelnya gini sih. Tahun pertama naik income, naik ke tahun kedua naik income, tahun ketiga naik income, tahun keempat naik income, tahun kelima naik income. Begini kan. Nah, kamu coba Hmm. sadarin deh. Ini income income kamu tuh naiknya tuh kayak anak tangga kayak gini. Nah, dengan kenaikan anak tangga ini, apakah bisa ngejar ke harga rumah kamu atau ke tujuan keuangan kamu? Ini income A. Nah, kalau misal kamu nggak bisa, kamu bisa nggak pikirin caranya gimana nambah penghasilan? Katakanlah gini, katakanlah si A ini orang sales ya, Ci ya. Ini seorang kerjaan sales, Hmm. biar gampang lah. Semua orang tahu sales gitu kan. Kalau Iya. profesi sales semua orang tahu lah. Nah, katakanlah di bisnis itu tuh ada KPI, kalau kamu menjual produk tertentu, kamu akan mendapatkan bonus. Mungkin tempat Cici juga ada yang seperti itu ya. Karyawannya Cici ada kan yang Hmm. kalau misal jualan produk Hmm. tertentu,
dia akan dapat bonus kan. Nah, katakanlah Hmm. tahun pertama masih cupu, nggak bisa jualan sih, segini, bonusnya segini. Nah, tahun kedua dia ikut pelatihan, katakanlah ikut pelatihan kayak pelatihan salesnya James mungkin ya, naik. Nah, tapi masih belum tinggi nih. Nah, terus kalau udah tahun kedua, ketiga dia sudah punya pelanggan yang sudah pernah beli, udah punya banyak referensi, penjualan dia udah naik. Tapi ada turunnya dikit. Nah, kalau udah makin gede dia dikasih tim, punya tim, penjualannya naik lagi. Nah, kalau udah makin makin senior, penjualannya dia lebih naik lagi. Tiba-tiba income-nya dia yang dari jualan itu naik. Nah, kemudian kemudian ada juga yang kayak gini sifatnya. Sifatnya gini. Mungkin ya, ada juga yang gini. Di awal-awal dia belajar trading, Ci. Karena rugi dia cuma segini doang untungnya. Tipis banget. Sampai nggak kelihatan. Tipis banget. Nah, ini makin tinggi, makin belajar dikit. Ini trading, masih trading. Karena uangnya dia dikit dan dia pengen naikin aktif gitu. Nah, katakanlah dia menemukan pencerahan nih, Ci, ikut programmu, Ci, naik. Ya. Nah, terus tapi ketika corona turun dikit lah. Nah, kalau nanti berikutnya habis corona dia naik lagi. Nah, kalau naik lagi. Ini dari trading. Nah, kadang-kadang orang-orang stick on that E. Dia nggak ngitung kalau misalnya dia bisa punya potensi di B, dia punya potensi di C. Dia nggak punya grafik income-nya dia seperti apa. Jadi mesti Jadi dia ada nge-plan, multiple income ya. ya, multiple stream of income pun itu dalam pekerjaan yang sama, dia bisa dapat income double. Ini dari gaji, ini dari bonus. Yang A itu gaji, B itu bonus. Tempat Cici ada kan orang sales yang digaji tapi dapat bonus kan. Nah, itu kan Hmm. sudah dua income, itu sudah dua sumber yang berbeda. Nah, yang ada setiap orang itu malah nyalahin si bosnya karena income-nya nggak naik tinggi-tinggi. Padahal dia punya yang B, yang bisa dari skills-nya dia, Ci. Jadi kayak yang tadi Melvin bilang bicara tentang ember ini adalah bicara tentang ini ya, tentang cara berpikir, tentang Keran. mindset ya. Ini Oke, kerannya. Melvin, Hmm, oke, itu kerannya. Terus, sebentar, aku sambil tutup ya. Kalau nggak, ini kering dia. oke. Oke, sorry, berantakan. Ya, terus. Ini ada yang nanya tentang Unilever banyak banget nih. Entah kenapa pada nanya Unilever, aku boleh bahas dulu ya dikit ya. Boleh, Jadi silakan. tadi aku ya ini baterai power 15%. Ntar aku sambil cat ya. Ini Yes. ini pagi-pagi di seminar online aku ada bahas juga tentang harga wajar margin of safety. Anyway, ini aku kasih disclaimer dulu. Ini kita ngitungnya pakai metode pair yang current. Jadi bukan pakai PEG atau DCF ya. Ini saham-saham blue chips-nya. Kalau untuk yang second liner-nya ntar ada di M-Trade hari Senin. Ya di Stock Snap kita kasih untuk yang PEG untuk saham second liner-nya. Ini Unilever, teman-teman perhatikan yang namanya Unilever, kemudian BCA, KLBF, ICBP, Indofood, ini hanya slightly undervalue, sedikit undervalue aja. Jadi memang kalau dalam kondisi krisis, perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan yang premium, yang tadinya mahal banget, itu memang nggak akan terdiskon sampai diskon gede banget ya. Jadi kayak BCA, Unilever, ICBP, INDF, KLBF, ini kondisi kayak gini, dia diskon cuma 27% ya. Ini udah oke banget gitu. Ini diskonnya dari harga wajar sampai harga yang sekarang. Ini udah oke gitu. Jadi masih boleh kalau mau investasi jangka panjang dengan cara tadi manajemen keuangannya diatur ya kayak yang tadi di awal-awal saya ajarin. Kalau kelewatan ya liatin rekamannya aja nanti di Instagram Finansialku. Terus kemudian teman-teman bisa lihat nih ya, yang sekarang lagi sangat terdiskon sekali ada Astra International, kalau perbankannya BRI dan BMRI, BNI, ini valuasinya sangat murah banget gitu. Terus kemudian ada yang terdiskon lagi, ini yang consumer goods, tapi ini rokok ya, jadi ada GGRM dan HMSP. Nah, jadi pilih yang mana? Apakah harus beli yang benar-benar discounted banget? Ini bicara soal selera. Kalau teman-teman beli yang discounted banget dan yang valuasinya murah, biasanya dia naiknya juga pelan-pelan. Nah, kalau kamu beli BCA meskipun dia secara margin of safety ini cuma 9% aja, slightly discounted, kalau secara harga turun 30% tahun ini ya.
meskipun dia slightly aja undervalue sedikit, tapi dia untuk harga sahamnya akan cepat pulih, cepat naiknya. Termasuk juga untuk si Unilever ini dia juga punya karakter harga sahamnya dia kalau lagi market kayak gini dia bakalan banyak banget diburu oleh investor besar gitu. Jadi ya ini bicara tentang selera. Kalau saya suka yang mana? Saya suka pilih salah satu untuk perbankan antara BCA atau BRI, terus kemudian pilih salah satu untuk consumer goods antara Unilever atau Indofood ICBP atau GGRM HMSP. Nah, Kalbe Pharma ini orang-orang bilang farmasi, tapi saya bilang dia masuk ke consumer goods juga, banyak produk consumer goods. Udah puas ya yang nanya Unilever, semoga terjawab. Dan ini pandangannya aku bahas ini artinya buat investing ya, jangan aku bahas tentang harga wajar buat trading gitu. Kemarin katanya bagus, ya itu ini bagus secara harga wajar untuk investing. Itu sih dari Ci, aku, tadi Melvin. UNVR-mu harga berapa, Ci? Tadi, Ci? Harga wajar Harga UNVR-mu? wajarnya sekitar 9.300-an. Cuman kalau beda 9.300-an ya? bisa dikit-dikit ya. Oh, oke. Kamu pakai apa? Per Per EPS. kartu. Oh, per current. Oke, pakai per. Oke. Kalau di kamu hitungan berapa? Jauh, Ci. Kalau aku ngitung pakai ada ini IPS growth, tapi ini masih Q3 ya, belum Q4. Makanya itu makanya jauh. Aku di sekitar masih di EPS growth sama metode book value sama metode ROE. Itu angkanya sekitar masih kecil banget gitu. Nggak nyampe 5.000 aja. Angkanya kecil banget. Harga wajarnya. Mm-hmm. Berarti kalau pakai hitungan kamu pakai growth itu termasuk yang agak kemahalan gitu ya. Ini beda strategi, beda hasil juga sih gitu. Jadi ini kita pakainya pakai pernya per current gitu yang diannualkan. Ya jadi per saat ini kuartal 1 ini diannualkan. Ya jadi tadi saya kasih disclaimer dulu di depan gitu. Karena nanti kalau kita pakai PEG itu berdasarkan CAGR hasilnya bisa beda lagi. Bisa gitu. Beda, ya bisa beda lagi. Anyway, thank you Melvin, luar biasa banget nih pencerahan kamu nih. Melvin, kalau boleh nih ya, satu yang paling nendang, satu statement kamu yang paling nendang apa nih buat teman-teman kita? Tapi sebelumnya giveaway lagi yuk, 5 lagi ya. Yuk. Giveaway lagi. 5 lagi nih. Oke, Melvin, kasih pertanyaan apa? Oke, gini ya, teman-teman, sebutkan satu judul bukunya Ci Ellen. Walah. Oke. Ci Ellen nulisnya buku banyak banget. Satu aja, tadi aku juga udah sebut asalnya. Nah, sebutkan satu judul bukunya ini. Ya. Nggak tahu pada. Tuh kan ada tuh kan? Hugroseno, Liongki, buku kamu kan banyak, Ci. Liongki, Sanjaya, aduh, cepet banget. Hugroseno, Liongki, Kristanto nggak lengkap, sorry ya, nggak jadi dapat ya. Sanjaya, 3789, Clarissa udah dapat belum ya kemarin? Yang udah dapat nanti gugur loh. Biar yang lain bisa dapat gitu ya. Ada Viola, ada siapa? Jenny apa? Viola Reza. Viola _ Reza. Oke, Kelvin Yuwanda dan terakhir Viola _ Reza. Ya. Hugroseno. Tuh kan banyak yang tahu buku kamu, Ci. Iya. Sanjaya 3789, Clarissa Devia, Kelvin Yuwanda, Viola Reza. Oke. Thank you teman-teman. Ini 5 yang dapat Earned 15 hari ya. 15 hari aja. Oke. Nah, Melvin, kamu ada buku apa nih? Ada buku apa nih teman-teman? Bukuku tuh judulnya Make a Plan. Tapi ini aku lagi mau revisi yang berikutnya. Karena aku mau tambahin beberapa yang hasil research-ku lagi. Jadi aku mau tambahin ya. Ya aku mau rilis buku, ada beberapa buku. Kalau udah rilis yang baru kasih tahu aku ya. Nanti kita sama-sama kita aku minta testimoni. Ya, aku nanti minta testimonimu ya. Ya, terus kalau sudah lagi untuk online. Boleh banget. Buat teman-teman yang nggak dapat ya, gini, kalau saranku, ini ada beberapa yang nggak dapat. It's okay. Gantian aku deh yang ngasih ya.
Ya challenge Banyak ngasih banget banyak banget. giveaway-nya ya. Oke. Ya. Buat aku mau ngasih gini. Buat teman-teman yang terdampak COVID-19 dan kamu nggak ngerti nih kondisi keuangan kamu tuh apakah sehat, sakit atau malah sekarat, coba kamu pakai financial check up. Ya, itu kamu bisa pakai gratis cuma 30 hari doang. Kamu pakai financial check up, manfaatin financial check up-nya supaya kamu tahu kondisi keuangan kamu tuh sebenarnya sehat, sakit atau sekarat. Nah, jadi kamu tahu nih, karena kamu bakal tahu misal pun sakit, sakitnya di mana. Nah, ketika ketika kita sudah tahu sakitnya di mana, itu baru diobatin. Logikanya seperti itu. Nah, teman-teman coba coba pakai di aplikasi Finansialku. Itu di aplikasi Finansialku itu ada menu namanya Financial Check Up. Nah, after Financial Check Up itu kamu bisa juga ngobrol sama perencana keuangan kita. Jadi, Ci, ini terlebih khusus buat orang-orang yang terdampak COVID-19 dan orang-orang yang di industri kesehatan. Silakan pakai. Biasanya kita itu punya punya fee konsultasi itu 500.000 per jam, Ci. Nah, buat teman-teman yang benar-benar terdampak COVID-19, sudah melakukan financial check up, dan hasilnya jelek, kamu pakai aja free 20 menit call. Yes, cuman terbatas buat Caranya 30 orang gimana? pertama. Bisa tahu Kenapa? giveaway pemenangnya gimana caranya nih? 30 orang pertama yang kontak aja. Jadi setelah 30 kontak pertama udah nggak kasih lagi. Jadi Oke, untuk yang ini oke, 30 oke. orang pertama, itu di DM aja. Ya, karena Oke, karena menarik apa? banget. Karena sampai minggu depan harusnya udah penuh sih. Ada lagi nanti di minggu Oke, 2 minggu lagi tuh baru bisa masukin jadwal lagi gitu. Ya, yang oke. kena terdampak COVID Thank you, silakan. Thank you, thank thank you. you banget nih Bang Oki. Hadiahnya hari ini jadi ada 40 orang yang dapat ya, 40 orang yang 40. dapat gitu. 40 Yes. ya. Em, boleh deh Pak satu satu closing statement dari Pak Melvin gitu ya, dari Pak Melvin kasih satu closing statement. Nanti saya juga akan kasih Pak Melvin dulu deh. Apa ya sih ya? Aku nggak pernah menggunakan closing kayak statement yang gimana sih. Tapi intinya gini ya, guys. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesan. Nah, kalau Pesan-pesan yang mendalam banget apa? kalau aku selalu bilang kayak gini. eh Kenapa? Aku ceritain aja deh. Kenapa judulnya Make a Plan? Bukuku. Kenapa judulnya Make a Plan? Aku mau ceritain ya. Hmm. Nah, Make a Plan itu artinya buku itu tuh cerita gimana kamu bisa sorry Ci, punyamu mati ya Ci ya Instagrammu. No worries, no worries. Ini biasa kalau aku scroll message kayak gitu udah mau kelar, biarin nggak apa-apa. Masih bisa dengar Oke, suara oke. kan? Oke. Bisa dengar suara ya. Nah, kenapa Go ahead. bukunya judulnya Make a Plan and Get Your Financial Dreams Come True? Itu artinya gini, doanya itu adalah gini, supaya teman-teman yang baca bukunya itu Make a Plan, itu tuh bisa mulai membuat rencana keuangannya, mulai bisa ngerencanain keuangan, karena di situ dipandu satu persatu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan teman-teman. Mau beli rumah, mau beli kendaraan, nyiapin dana pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, goals pertamanya adalah make your financial planning because your future is yours, not me. Gitu kan. Aku request lagi ya Melvin ya. Aku Hmm, request lagi. ada request ya. Oke. Ternyata barusan live ngeheng ya dia. Ininya ya, Instagramnya ngeheng ya. Oke, misalnya buat buku lagi dong khusus technical. Bukannya dia punya ya, bukannya si Ellen punya technical ya, kalau nggak salah ya. Oke. Halo Ci, sebentar ya. Halo Ci, ada yang request kamu suruh nulis buku technical. Kamu bukannya punya buku technical ya? Buku-bukumu kan Gini ya, technical ya? gini. Kalau technical itu di mana-mana bisa belajar lah. Internet aja gratis. Bicara tentang tren, moving average dan sebagainya. Yang aku ajarin itu sebenarnya lebih ke strategi. Jadi kalau aku nulis buku technical, bolehlah saya tulis, saya catat nanti saya dan tim yang nulis. Tapi kalau saya nulis sendiri, saya lebih seneng kayak sharing gini sesuatu yang strategik, yang gimana ya, orang jarang mikir gitu loh. Jadi kayak yang tadi Melvin bilang, aku seneng banget ya, makanya mulai sama kamu aku seneng banget. Kenapa? Karena kamu bilang orang tuh jangan cuma beli jual saham aja, mesti tahu tujuannya apa. Bagaimana merencanakan di awal. Nah, hal-hal yang Hmm. kayak gitu yang jarang dipikirkan orang. Ini bukan satu hal yang Hmm. ad hoc gitu. Tapi aku akan tulis semoga lagi karena banyak yang dikerjain ya, termasuk pengembangan Artara itu tadi. Ya, jadi semoga akan ada buku baru lagi gitu. Oke, kalau closing statement dari aku adalah teman-teman sebelum mulai berinvestasi, sebelum mulai
bagaimana caranya kamu pengen bertumbuh, menjadi semakin sejahtera, semakin kaya, itu merencanakan dulu dan juga isi leher ke atas. Di Indonesia ini, kita memberikan edukasi banyak sekali, edukasi ada yang secara gratis, ada yang secara berbayar, banyak banget tuh edukator-edukator yang orang mungkin tidak menghargai profesi edukator, karena dianggapnya ilmu itu gratis. Buat saya, ilmu itu mahal. Jadi ketika saya Mahal. belajar, saya sampai ke Tony Robbins, saya sampai belajar finance, belajar macam-macam tuh ke Las Vegas, dan itu harga tiket 70 juta saya ambil gitu, dan terbang ke sana juga biaya berapa mahal. Jadi alangkah indahnya kalau kita hari ini bisa sharing kayak gini, dan harapan saya buat teman-teman adalah keep learning terus menerus ya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu gratis kayak gini dimanfaatkan, kalau ada yang bayar dikit ya alokasi lah, itu kan seperti kalau saya bilang itu seperti leverage, seperti dongkrak Ya, gitu ya. ya, Ya itu leverage. seperti dongkrak. Kayak tadi aku lihat Melvin sangat rajin banget belajar sampai S2 banyak hal. Nah, itu sangat bagus sekali. Orang yang sukses adalah orang yang pertama tadi apa? Menyiapkan cash is the king, Ya, artinya jangan besar pasak daripada tiang. Yang kedua, rajin beradaptasi, berinovasi, dan jangan lupa yang terakhir, yang terpenting adalah systemize. sistematis. Thank you banget Melvin, a great Saturday night with you and your Yes, gue followers. juga. Ya, ya. Thank you juga udah malming bareng. Ya, malam mingguan bareng. Yes. Oke, nanti Oke, teman. kita bisa bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang banyak bareng-bareng. Yes, sure. Thank you. Jangan lupa follow Ci Ellen buat kamu pengen tahu tentang saham. Yes. Yes. Sampai jumpa di live berikutnya. Salam cuan ya, Ci ya. Salam cuan, make a plan. Oke, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye.